Oke, pertama-tama sekali ya marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita masih diberi kesempatan ya, masih diberi iman ya, supaya kita bisa berkumpul di ruangan ini. Ya Bapak Ibu sekalian, ya pada saat ini saya ingin sharing sedikit ya tentang apa yang saya dapatkan di PGP Pendidikan Guru Penggerak, itu tentang budaya positif. Ya. Jadi budaya positif ini harus diterapkan di sekolah gitu. Oke, perkenalkan nama saya Dodi Sabrinal. Ya, saya berasal dari SMK Negeri 1 Bandau, CGP Angkatan 6 Kabupaten Bengkalis. Ya, jadi guru itu harus tergerak hatinya. Ya, seperti Bu Deni tadi kan mendengar apa tadi ya, motivasi dari Pak, tergerak. Ya, kami gitu. Dan bergerak nanti kita mulai Januari kita mulai bergerak. Nah, kalau bisa nanti kita membawa seperti saya pemain sekarang kan kita akan punya komunitas praktisi nanti. Ayo kita saling menggerakkan, sama-sama berjuang kita untuk bisa. Gitu. Ya, memang kita tanpa kita sadari kita punya kesibukan sendiri-sendiri di rumah. Ya, tapi tidak ada yang tak bisa diatasi. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Ya, kita masuk ke yang pertama. Ini udah sebentar. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, Ki Hajar Dewantara yang menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis dan dinamis. Ya, sesuai dengan zaman sekarang ya, umpamanya anak bermain dengan HP ya. Kalau dengan HP kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Jadi nggak bisa pula kita dengan main kelereng gitu, ya. Ini bukan zamannya lagi. Ya, jadi sesuaikan ya kira-kira dengan zaman apa sekarang ini, itu yang penting. Ya, sehingga pendidikan itu bisa terlaksana. Gitu. Pemain dalam pembelajaran pemain nanti. Ya, kira-kira seperti masuk dulu pakai ice breaking. Ya, anak paling suka dengan ice breaking. Terus yang kedua, pemain nanti dalam pembelajaran kira-kira ya apa jenis pembelajaran yang bisa kita inovasikan. Ya, itu yang terpenting. Ya mungkin Bapak Ibu udah pernah masuk PGP ya atau apa di sana juga mempelajari itu bagaimana pembelajaran yang berinovatif. Ini trilogi pendidikan menurut KHD. Yang pertama ing ngarso sum tulodo, ing madyo mangunkorso, dan tuturi handayani. Ya gitu artinya berkenan. Biasanya wong Jawa ngerti gitu ya. Jadi yang pertama itu guru mampu menjadi suri tauladan dulu. Ya, berdisiplin ya. Masuk lokal umpamanya kalau bisa diusahakan kalau dibariskan anak dulu ya. Pokoknya kita mencoba sesuatu yang baru supaya anak itu guru itu menjadi suri tauladan bagi muridnya. Terus yang kedua ing madyo mangun karso, guru di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau mengunggah semangat, memberi motivasi kepada anak. Ya, umpamanya tadi ya udah kita diskusikan di pertemuan RGMP. Itu umpamanya suruh anak itu umpamanya memainkan role play ya, umpamanya tadi suruh mengirim tugas pakai media HP seperti CapCut ya, Filmora, Canva dan segala macamnya. Yang ketiga tuduri hadani, guru mampu memberi dorongan kepada murid ya, itu pengertian dari trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu.
Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidik itu diibaratkan seorang petani, ya, atau tukang kebun, sedangkan murid atau peserta didik seperti benih. Ya, jadi kita diibaratkan seperti petani, ya, atau tukang kebun. Jika benih yang disemai merupakan yang kurang baik dan ditanam di tanah yang juga kurang baik, namun mendapatkan sinar matahari yang cukup serta perhatian serius dari petani, maka benih tersebut akan tumbuh berkembang secara optimal. Ini misalnya begini nih, anaknya apa istilahnya udah apa istilahnya kalau malas belajar gitu ya, sudah itu apalagi apanya agak kurang sedikit gitu ya. Ada yang broken home gitu. Tapi kalau pandai kita menuntun dia, ya, dibenarkan tadi ya, kalau pemain kita tanam di tanah yang subur, ya, dia akan tumbuh nanti. Ya. Itu kata dia, kata Ki Hajar Dewantoro. Jadi tergantung kita. Ya, kalau kita bisa menuntun anak itu, ya, walaupun istilahnya apa tadi IQ-nya kurang, ya, atau pemainnya pokoknya serba kurang lah. Tapi kalau kita bisa menuntut atau memberi dia semangat atau pembelajaran, ya saya rasa bisa. Ya, memberi mereka motivasi, ya, itu akan bisa. Nah, kita lanjutkan. Begitupun sebaliknya, jika benih yang ditanam merupakan benih yang baik, ini siswanya kaya, umpamanya ya, atau umpamanya hebat lah gitu. Terus unggul dan ditanam tanah yang subur, namun tidak mendapatkan perhatian yang serius. Nah, ini kuncinya tadi sebagai seorang guru. Dari Pak Tani saya tidak mendapatkan sinar materi yang cukup, maka benih tersebut tidak akan berkembang secara optimal. Ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi walaupun istilahnya benihnya bagus, tapi nggak dirawat, ya sama saja enggak gitu. Ya. Jadi itu kata Bapak Pendidikan Nasional kita. Sebentar. Ya, pemahaman baru tentang budaya positif. Yang pertama, bagaimana seorang guru memberikan penguatan positif kepada siswa? Ada 5 cara. Yang pertama, kita bicarakan nanti disiplin positif, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga institusi, dan motivasi perilaku manusia. Ya. Ini cara dia memberikan penguatan positif kepada siswa. Nanti kita bahas satu persatu. Kayak yang disiplin positif itu sendiri adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal gitu. Ya, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan pilihan mereka dari nilai-nilai kebajikan yang universal. Contohnya begini, kayak Bu Reni lah. Ya, tadi kan, iya, karena Bu Reni tadi yang punya istilahnya motivasi, ya punya disiplin dari dalam. Jadi kalau Bu Reni tidak perlu digerakkan lagi, tapi bergerak sendiri, itu maksudnya. Ada juga orang tuh yang istilahnya statis, tidak dinamis, harus diapakan dulu lalu bergerak gitu. Ya, biasanya disiplin diri itu berasal dari dalam, atau bisa juga dari lingkungan atau keluarga. Contohnya kayak Bu Reni berasal dari keluarga tentara. Ya. Bukan gitu. Karena kita satu tim, makanya saya tahu ya, tahu banyak sedikit tentang keluarga Bu Reni. Jadi disiplin Bu Reni itu datang dari mana? Dari dalam. Kenapa? Karena berasal dari didikan orang tua. Jadi nggak perlu digerakkan lagi. Ya sekarang sedikit aja menerima langsung sekali gitu, termotivasi gitu. Ya Bu Reni ya. Iya. Nanti supaya bisa kita tiru ya bagaimana istilahnya motivasi, ya disiplin. Makanya tadi saya pernah mendengar waktu kita MGP tadi, anak nggak bisa aja
mata ngasut tapi nggak mau tidur. Masih ingat nggak dengan cerita ini tadi? Saya sekiranya kan begitu betul ya bagaimana supaya memintakan anak. Ya, tapi mudah-mudahan nanti Bu Reni ya, Bu Reni, kita sama menyadari lah, kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk memaksakan bahwa anak itu harus bisa, tidak bisa. Ya, karena kita bukan malaikat pesayap itu. Ya, jadi nggak bisa kita apakan gitu. Ya gitu Bapak Ibu ya, kita lanjutkan sedikit dulu. Jadi disimpulkan bahwa disiplin positif yaitu seorang yang melakukan suatu perbuatan karena motivasi internal ya dari dalam dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal ya. Berarti kalau dalam disiplin dia mempunyai kebajikan universal yang disadari dari kesadaran diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ini yang kita bilang tadi. Jadi tanpa dipaksa pun dia udah disiplin sendiri. Kira-kira bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Udah disiplin kan kita? Kira-kira kita tujuan mengajar apa? Ya, tapi tak dipungkiri juga ya kadang-kadang ya. Seperti saya juga merasakan ketika saya tinggal sendiri, istri saya pergi umroh. Memang susah memang. Jadi mak bapak gitu. Ya, jam 7 harus mengantar anak saya yang TK itu ke apa namanya? Ke TK. Ya, gurunya belum datang. Kita masuk jam berapa kita? Jam 7:15. Aneh. Coba dibayangkan. Kita ingin berdisiplin, ya, tapi ada aja kendala. Mungkin apa yang saya rasakan, mungkin juga Ibu rasakan mungkin. Kadang-kadang ban bocor ya, atau segala macam. Jadi intinya disiplin positif itu berasal dari dalam diri kita, ya, tanpa dipaksa oleh orang lain gitu. Kalau dasarnya tidak berdisiplin gimana pun, ya, kalau hidupnya nggak berdisiplin, itu gimana pun paksaannya itu tak mempan juga. Jadi kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ini ada posisi kontrol guru. Apa yang harus? Nah sekarang Ibu golongan mana? Ibu Bapak termasuk golongan mana yang selama ini yang dilakukan? Ada sebagai penghukum, ada apa istilahnya membuat orang merasa bersalah, ada teman ya kita jadikan anak itu teman ya, ada monitor atau pemantau, yang manajer. Ya. Dulu waktu ditanya ke saya pilih nomor C. Ya, karena saya sering menganggap siswa SMK itu kawan. Karena saya berpikiran begini, karena kalau dengan melalui apa istilahnya ya, tapi ada batasannya loh. Istilahnya kalau pokoknya kita dengan murid itu kan ada batasannya, ya, guru siswa gitu. Tapi dalam nggak apa-apa, tos anak nggak apa-apa. Gitu. Ya, ketika dia punya masalah, anak itu dia tak sungkan-sungkan istilahnya ngomong dengan kita. Ini mungkin yang dirasakan oleh kelas mungkin, yang sayang sama anaknya ya. Ada wali kelas nggak Bapak Ibu? Bagaimana perasaannya terhadap anaknya? Oh, seperti anak sendiri. Bu Putri, gimana perasaannya terhadap siswanya? Ya, kayak gimana lah gitu ya. Kadang-kadang nggak naik kelas dia, kadang-kadang kita apa tuh istilahnya bahasa Minangnya masih tungkin ya sebenarnya naik kelas gitu. Itu saking sayangnya kita ya kepada anak. Ini sebenarnya salah loh. Sebenarnya anak kita itu tak mampu, ya. Tapi kita paksakan juga untuk mampu, itu salah sebenarnya. Ya, kenapa begitu? Ya nanti di kelas 2 kita merasa ya. Kelas 1 kita paksa-paksa dia naik, tapi susah gitu. Sekarang salah satu Bapak Ibu guru kira-kira yang mana yang sering? Pak Kendar nih mana nih? Yang A, B, C, D, E. Kira-kira mana posisi kontrol Bapak selama ini? Boleh sebagai kesiswaan atau sebagai guru. Oke, silakan Pak Kendar. Penghukum. Kalau penghukum dibuat tuh bukan dari sendiri, dari anak sendiri. Maksudnya pengaruh dari kesiswaan lama dulu. Jadi sampai sekarang kalau nengok saya dan kalau nengok saya kayak nengok setan. Jadi itu ya walaupun saya tidak ngajar Pak. Jadi pakai topi Pak, pakai topi. Saya tidak apa-apa tuh Pak. iya. Tapi
pelajaran mahal lah. Kalau kita teruskan mau kita cari di tempat kursus tak akan dapat. Terutama untuk anak nakal, karena saya lama dulu di siswa 18 tahun. Ada pengalaman sedikit lah yang tadi mudah-mudahan berharga untuk Bapak Ibu. Maksudnya kan kita susah untuk mengatur anak ini, terutama macam di sini anak ramai, siswa sedikit. Jadi nanti kan ada yang duduk di kantin itu. Di kantin itu dia tidak duduk di tempat duduk, dia duduk di atas meja, kakinya duduk, kakinya mereka letakkan di atas kursi. Nah, jadi sampai sekarang itu saya buat, walaupun saya tidak disiswakan lagi, tapi tetap masih saya laksanakan. Jadi fungsinya sebagai guru, ambil lanjut sikap sebagai guru. Jadi saya suruh mereka jalan jongkok di kantin. Saya foto, kalau ada wali kelasnya saya kasih sama wali kelas. Jadi ini efek jerah sama mereka, pelajaran bagus. Mereka sudah sekarang kalau nengok saya dah tak mau lagi duduk di atas meja. Itu tadi. Sebetulnya itu bukan penghukum, tapi mereka yang merasa terhukum oleh tindakan mereka sendiri. Jadi itulah. Oke, itu Pak Kendar ya. Jadi saya pun dulu di tahun ya, Pak Kendar pun hampir sama. Pak Kendar tahun 2000, saya 2001 ngajar di sini. Memang kalau dulu ya tanya Pak Kendar, kalau salah anak itu menampar, ampam. Ya. Dulu ya kalau salah anak main jantan ya, rupanya setelah lahirlah kurikulum 13 yang pendidikan berkarakter itu udah turun ya. Dan mudah-mudahan lahir kurikulum merdeka lagi tak ada lagi gitu. Saya jangankan menampar anak, memarahi anak aja saya nggak pernah sah. Kalau sakit hati Pak? Hah? Walaupun kesal ya. Karena yang pertama itu istilahnya kita harus menuntun anak sekarang ini menjadi lebih baik gitu. Karena saya Ya. pernah Ini pengalaman murid ini lagi ada kita diskusi. mendengar ucapan Bapak kan, panas setahun bisa hilang oleh hujan sehari. Betul. Jadi ketinggalan dia yang 1 semester dikejarkan dalam remedial dan sekian hari. Kan begitu ya. Kalau pemana tuh malas kan. Tiba di ujiannya dihajarnya malah mengapa mana bisa. Ya. Kalau dosen kita dulu bilang 1 kali 10 atau 10 kali 1 kan gitu. Ya. 10 kali 1 lagi. 1 kali 10 atau 10 kali 1? Sempurnanya 1 kali 10 atau semua kita suruh. Ya, nanti baru kita apakan. Jangan 10 kali 1. Kita tumpuk-tumpuk dulu, baru kita ajar satu. Yang itu boleh ya. Oh iya, Ya. Jadi begitu. Jadi bisa kita sarankan kepada anak supaya pekerjaannya dengan tumpuk-tumpuk. Cuma kalau saya tengok ya, ada di sekolah kita ini masih ada. Ya, kenapa lahir hukuman? Karena ada peraturan. Ya, makanya ada kaitannya dengan nanti keyakinan kelas yang mau kita diskusikan nanti. Ya, penghukum. Ya seperti ya istilahnya kalau saya tengok sekarang, tahun dulu saya biasa aja, malah saya gunting rambut anak kalau lokal. Ya, saya mementing rambut anak kalau lokal kalau panjang sekali, ingat kan sekali 2 kali. Besok gunting rambutnya, ya tidak gunting itu. Tidak ada itu gunting saya masukkan dalam saku. Awas kamu nanti. Sebenarnya itu bukan pendidikan yang baik untuk kita sebagai penghukum seperti itu. Ya. Nanti ada beberapa cara yang mau kita diskusikan nantinya. Ya, suatu membuat orang merasa bersalah. Kira-kira apa contohnya nih Bapak Ibu? Ya, itulah kamu, gitu ya. Nah, itu udah nggak bisa. Ya, udah berapa kali? Akhirnya anak merasa, udah 3 kali saya jelaskan, nggak bisa juga, kan gitu. Akhirnya gimana? Drop kan? Ya, atau down. Ya. Jadi merasa bersalah, apa namanya? Ya, nggak apa lagi gitu, nggak pede. Apalagi kita memarahi anak itu di depan kawan-kawannya. Akhirnya dia bersalah. Nah, yang ketiga sebagai teman, ya kita jelaskan. Atau sebagai pemonitor saja. Nah, ini enggak? Atau pemantau saja. Ya. Yang lebih bagus itu sebagai manajer. Nah, ya, jadi kita harus sebagai manajer bagi
siswa kita yang mempunyai kesalahan. Nanti kita bisa diskusikan nanti dengan lembaran selanjutnya. Gitu. Ibu mau catat atau mau foto? Atau saya berikan aja nanti ke WA masih nanti. Di WA aja nanti ya. Gak usah ibu catat nanti kita share nanti ya. Oke. Terus ada kebutuhan dasar manusia itu. Ini benar nggak Bapak Ibu? Kebutuhan bertahan hidup. Ya. Ini bisa jadi mempertahankan pendapat ya. Ada nggak orang seperti itu? Ya. Istilahnya bertahan hidup atau bertahan dengan pendapatnya juga ya. Nah, ya. Terus love and belonging. Ibu perlu dicinta dan disayangi nggak ya? Itu kebutuhan dasar manusia. Terus yang ketiga butuh senang-senang, fun, ya, pergi shopping atau istilah anak muda sekarang apa? Healing, ya. Terus yang keempat power, kekuasaan. Ya. Terus yang terakhir freedom, kebebasan. Jadi inilah kebutuhan dasar manusia sebenarnya yang harus tanpa kita sadari yang kita lakukan selama ini. Nah, ini sampai yang saya bilang tadi, keyakinan kelas. Ini sudah saya praktekkan hasilnya, alhamdulillah, ya, mengembirakan. Tadi ada anak kelas ya, anak apa tadi Pak? Pak Ferry, yang bermasalah itu kerjanya ya ngantuk tidur satu, apa namanya, cuci muka keluar, gitu ya. Terus lagi izin lagi katanya cuci muka, apa penting, gitu ya. Atau umpamanya ada lagi istilahnya izin WC lah, ya. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang mau kita bicarakan di sini. Apa itu keyakinan kelas sebenarnya? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Ya, jadi ada kesepakatan di sini. Ya, jadi bukan peraturan ya. Jadi kesepakatan bersama secara universal. Ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, dari definisi ini dapat diformulasikan ya keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip. Oh, ini terkopi dua kali kayaknya. Yang disepakati bersama secara terkopi dua kali saya. Mohon maaf. Ya, apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu sebenarnya kesepakatan antara guru dengan siswanya. Jadi bukan guru membuat peraturan terhadap siswa. Bagaimana caranya? Kan gitu. Kan caranya bagaimana cara bikin keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu kita sepakati anak-anak itu yang membuat keyakinan kelasnya sendiri. Pernah Ibu laksanakan ini? Belum ya. Jadi ada kesepakatan antara ibu, siswa dengan guru. Seperti Pak Ferry bilang ini, ya. Pokoknya nanti itu kita kasih ini saya pada sedikit. Nah, ini namanya stick note. Ya, kalau ibu beli di ada itu di di paker atau dimanapun ada. Ini yang namanya kesepakatan kelas. Tunggu. Sudah terlewat ya. Nah, ini. Jadi kita kasih stick note kepada anak-anak itu. Nanti coba anak-anak sekalian tulis kira-kira apa yang kira-kira kesepakatan apa yang mau kita sepakati dalam pembelajaran. Ya. Dasarnya apa? Karena begini loh Bapak Ibu. Ya, belum tentu saya siswa, Pak Kendar siswa, Pak Ferry siswa namanya. Belum tentu apa yang dilakukan Pak Kendar membuat saya nyaman. Itu Bapak Ibu. Ya, umpamanya Pak Kendar saya ingin belajar nih. Pak Kendar ribut aja gitu. Atau Pak Ferry istilahnya usil, istilahnya membuat saya nggak nyaman. Jadi saya nggak nyaman ini menuliskan kira-kira apa. Umpamanya dimohonkan kepada kawan-kawan supaya jangan meribut ketika belajar. Itu kesepakatan pertama. Anak yang suruh bukan dari kita, ya, bukan kita yang memerintahkan supaya anak itu harus begini. Anak itu sendiri yang berjanji itu tidak
dengan apa istilahnya, dengan cara sendiri. Umpamanya kan ada tuh dari banyak sticking note yang kita berikan ini, ya itu kan banyak-banyak. Umpamanya dilarang tidur ketika pembelajaran dimulai. Sedang pelajaran berlangsung. Atau umpamanya dilarang keluar masuk tiap sebentar. Kalau yang saya lakukan selama ini Pak Beri, dia bikin seperti itu ya. Jadi saya tambahkan sedikit, bukan peraturan gitu. Kamu nanti ke jalan kita belajar, apalagi kalau siang-siang ya, anak SMK terasa kali Pak Beri ya. Apalagi waktu jam-jamnya apa namanya itu, jam-jam krisis lah. Udah balik dari workshop, dari bengkel ya, itu parah kali itu. Ya. Jadi ketika itu nanti, ya apalagi kalau saya ngajar anak kelas sekarang tuh dua-duanya kelas 10 tuh kacau balau sebelumnya. Ya. Jadi setelah saya bikin keyakinan kelas ini dengan kesepakatan kelas ini, saya tinggal bilang, kamu ingat nggak dengan keyakinan kelas ini? Ya. Jadi mereka yang membuat, mereka yang melaksanakan. Itu Pak Meri. Ya. Jadi pemanya Bapak bisa tambahkan sedikit. Pemanya selama 1 sampai 2 menit saya kasih, mau ke WC, mau ke cuci muka, silakan. Dan setelah itu nggak ada lagi yang tidur dan jangan tidur ini aja gitu. Jadi kesepakatan mereka yang buat. Jadi ketika kawannya atau pemanya kawannya dilarang buka HP sebelum diizinkan guru, dia nggak tahu Pak. Ya. Jadi mereka yang buat ini semuanya nih. Setelah itu nanti kita suruh sekretarisnya untuk menyepakati. Nanti ketika dia berbuat, ingat dengan keyakinan kelas. Tinggal bilang itu aja. Nanti Bapak Ibu boleh coba dengan menggunakan stick note di sekolah masing-masing. Ini karena ini yang saya dapat gitu. Makanya saya ingin share. Ya. Atau pokoknya di awal pembelajaran, pokoknya kira-kira kesepakatan kelas ringan, pokoknya kira-kira apa kesepakatan kelas, pokoknya memperhatikan guru, atau pokoknya dilarang ribut, nanti aku catat aja di depan. Nanti ketika pelajaran sudah berlangsung, ada yang melanggar, ini kan aja tangan, mereka udah tahu. Gitu. Kalau tidak pakai stick note, pokoknya ya, sebelum pelajaran itu kita membuat kesepakatan kelas dulu. Kira-kira kesepakatan kelas kita apa? Gitu. Ya. Dilarang musik awal pokoknya agak-agak 5 atau 10 lah pokoknya kan, nanti tinggal tengok aja nanti kalau ada yang melanggar itu boleh juga tinggal menggunakan stick note. Kalau stick note itu berlaku 6 bulan kalau dengan saya ya. Jadi dia tak tahu kalau dengan saya, tapi belum tentu dengan guru lain gitu Bapak Ibu ya. Ini kesepakatan antara guru dengan siswa dengan saya, bukan dengan guru lain. Dan ada namanya kesepakatan sekolah Bang Enda. Ya, kesepakatan sekolah kalau menurut saya bagusnya di MPLS lah. Ya, jadi anak udah tahu. Jadi bukan kita yang buat peraturan. Ya, tapi misalkan ke anak itu kira-kira apa? Gitu. Itu namanya kesepakatan ke sekolah. Jadi nggak ada istilahnya sekarang itu kita menghukum lah, apalagi membuat peraturan yang tidak jelas gitu. Sekarang kita coba berandai ini seperti seorang apa tadi, seperti peraturan. Apakah peraturan yang kita buat itu setelah berbuat dia akan berubah setelah itu? Bapak Ibu, saya mau tanya nih, kita bikin peraturan pokoknya rambut pun boleh panjang. Nanti kalau panjang saya masuk lokal saya botain kamu gitu ya. Kira-kira setelah itu berubah nggak naik? Kalau yang agak berubah, Nggak akan berubah. Tapi kalau keyakinan dengan kesepakatan kita buat, ya, tanpa kita sadari pun dia udah akan berubah sendiri. Itu pengalaman saya yang udah saya praktekkan selama ini. Makanya kadang-kadang boleh ini apa yang di meja saya itu gak ada kertas-kertas seperti ini karena itu benar. Begitu tergantung pada dia harus konsekuen. Katakan kalau tidak kamu potong rambutnya, ini peraturan. Kalau tak kamu potong rambutnya, besok saya botakin. Tapi tengok, kita harus konsekuen. Ketika dia tidak memotong, kita potong. Jadi kita harus tahu dulu Pak, kira-kira apa beda konsekuensi dengan peraturan? Dia ada beda ya. Kira-kira apa beda konsekuensi dengan peraturan Bu? Ya, ada yang berpendapat Bapak Ibu? Kira-kira apa beda konsekuensi dengan peraturan? konsekuensi itu sepakat lah, kesepakatan. Kesepakatan. Nah, itu beda ya. Tapi kalau peraturan mengikat. Bukan.
Betul? Nah, itu yang apa? Tapi kalau konsekuensi beda, ya. Makanya konsekuensi dengan peraturan berbeda. Kalau konsekuensi lain Pak, ya, dengan peraturan yang dibuat. Kalau sekarang ini kan peraturan sekolah, rambut harus berapa ya? 321 gitu. Yang sayang sekali Pak, yang sedih anak saya juga sekolah di sini loh, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapa. Tahu nggak kira-kira? Anak saya baru potong rambut, dipotong lagi. Malah mendalam loh. Akhirnya anak saya itu botak. Ini kadang-kadang harus kita apakan. Berarti kita bukan mendidik kalau menurut saya, bukan menuntut, tapi menghukum. Kira-kira apa nggak nanti berubah nggak anak-anak itu? Malah dia yang menengok, bisa pakai nanti. Nah gitu mungkin ya perasaan anak-anak itu mungkin gitu. Jadi kita sekarang coba dengan kesepakatan atau keyakinan yang mau kita terapkan kepada anak. Insya Allah saya sudah mencoba ya 2 lokal, itu lokal paling ujung 2 itu, yang lokal TP. Tanya untuk TP itu bagaimana kerjanya itu aja. Belum lagi itu udah tidur 5. Baru masuk aja kita itu udah tidur 5. Nggak jadi masalah, tidur nggak jadi masalah. Tapi nanti kita bangun nggak? Bangun. Nah, tahu dengan keyakinan yang tahu apa? Cuci muka 1-2 menit. Nah, cuci muka lu semua. Setelah itu ada lagi yang keluar lagi. Ngantuk pun dia ditahan tuh Pak. Nah, segini caranya. Ini yang saya pernah coba. Nanti boleh Ibu, Bapak coba nanti ya dengan begini, mudah-mudahan nanti ini bisa berhasil, mudah-mudahan gitu. Dengan kendala itu keluhan kita tadi ya, gimana supaya anak begini gitu. Ya coba dengan ini dulu. Ya karena kita bisa praktek di sekolah kita masing-masing. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ada namanya segitiga restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan bukan mencari kesalahan. Beda Pak ya. Jadi memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini fungsinya keyakinan kelas itu. Ini kemarin saya videokan, saya bikin skenario. Nanti bisa kita tonton bersama ya bagaimana hasilnya gitu. Jadi sekarang ini kalau ada anak yang istilahnya di dalam video itu saya buat ada anak yang membuli kawannya. Ceritanya begini. Anak ini nggak mau tahu gitu, pokoknya tugasnya dibuatkan sampai ngancam-ngancam, sampai pegang kerah baju gitu. Nah, kalau bawahnya ada anak seperti itu, kira-kira Bapak Ibu mau apakan? Nah, kita sharing panggilnya atau Pak Peri atau siapa, Pak Bob nih, belum ada bersuara, misalkan Bob, Pak Bob. Misalkan ada kasus seperti itu, ya atau ada bawahnya anak yang seharusnya peraturan di sekolah bawahnya harus bersepatu hitam, tapi dia pakai sepatu putih. Kira-kira Pak Bob sebagai manajer, kira-kira apa yang Bapak Bob lakukan? Oke. Terima kasih kepada Bi kesempatan untuk berbicara. Iya. Untuk menindaklanjuti bagaimana siswa dalam menegakkan kedisiplinan siswa dalam berpakaian, contohnya kan sudah ada peraturan. Jika apabila ada siswa yang melanggar, yang pertama itu Kasih peringatan 1 gitu. Warna 1, warna 2, warna 3. ada punishment-nya. Ya, punishment-nya. Terus apabila punishment tersebut masih dilanggar, nanti masih ada punishment lagi juga. Terus yang ketiga, ada lagi sepatu tidak dikembalikan begitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya itu persepsi yang salah loh. Boleh tambah kepada? Oke, ini ada lagi nih. Karena pengalaman kita masing-masing nih, saya asik nih, ini asik. Gitu. Memang kalau itu, kalau dikatakan nanti kita diktator atau diktator itu bisa dan ada supaya peraturan berjalan, tapi kita tidak disebut diktator. Jadi punishment 1, 2, ingat ya, ketiga kalau kamu panggil, kalau kamu
mau pakai lagi, panggil orang tua. Nah, jadi nanti mereka akan meniadakan atau mereka tidak rela orang tua mereka dibawa ke sekolah hanya untuk sebuah kesalahan. Jadi dan kita pun kan selalu sampaikan bahwa panggil bawa orang tua itu untuk sebuah prestasi. Atau dapat prestasi ini bawa orang tua, dapat hadiah, dapat piagam ini bawa. Jadi kalau untuk itu mereka rata-rata tak mau. Ya, makanya ada 3 cara Pak ya, betul juga ya. Saya juga melakukan itu dulu Pak, sebagai wali kelas kasih pindah 1, 2, 3 nanti suatu bunga saya kembalikan gitu. Sebenarnya kita udah merasakan semuanya. Rupa-rupanya menurut teori di kurikulum Merdeka itu rupanya ada cara yang lebih baik gitu. Yang pertama itu namanya menstabilkan identitas. Namanya berita berapa nih? Kita loh. Oke. Nah, sedikit lagi ini yang terakhir. Mudah-mudahan tercapai selesai. Jadi umpamanya kayak orang Budi tadi. Jadi saya bilang begini, nanti temui bapak ya di kantor saya. Nanti baru sana ya. Saya tanya dulu kira-kira permasalahannya apa tadi? Gini. Ya. Nanti kita kasih anak itu jangan menyalahkan. Jadi istilahnya di sini kita stabilkan. Wajar kok manusia itu punya kesalahan. Ya. Tidak ada gading yang tak letak. Gitu. Ya. Wajar kok bapak kita punya kesalahan dulu. Ya. Itu yang pertama, sebagai contoh aja. Terus yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah tadi. Loh, kalau Bapak boleh mau tahu kira-kira kenapa kamu berbuat begitu? Begini Pak. Nah, setelah itu nanti baru kita menanyakan keyakinan. Kamu ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Ya, ingat Pak apa itu? Tidak boleh membuli, tidak boleh mengatakan orang lain, apa? Nah, terus bagaimana kalau pemainnya udah kamu terlanjur begitu? Pokoknya saya tidak berbuat lagi Pak. Nah, kalau udah tahu kamu salah, apa tindakan kamu kepada kawan-kawan? Minta maaf Pak, ya silahkan lakukan. Gitu. Ya, jadi itu namanya segitiga restitusi. Jadi kalau makanya saya bilang tak saya berubah, tak gimana ya? Seperti Bu Reni bilang tadi, kadang-kadang sakit hati juga ya, kadang-kadang nengok anak ribut dalam dia, ya sakit hati juga gitu. Tapi bagaimana kita tak bisa begitu. Kita harus tak bisa. Karena sekarang pendidikannya berpihak kepada murid. Ya. Pendidikan berpihak kepada murid. Jadi murid ini yang sebenarnya apa sekarang? Makanya murid itu sekarang dijadikan subjek dari pembelajaran, bukan dari objek. Jadi kita silakan. Kalau ini murid ini sebagai murid kira-kira tipenya apa ya, sukanya apa? Oh saya suka nyanyi, nanti saya kasih pemainnya medianya, pokoknya seperti ada visual gitu. Bu Putri sukanya apa? Olahraga, pemainnya nanti. Jadi begitulah yang pelajaran berdiferensiasi itu. Nanti kita berdiskusi lagi mengenai apa semuanya. Kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Iya silakan. Misalkan itu sesuai melanggar, ya kesepakatan kita. Apakah kita akan memberikan hukuman juga atau gimana? Biasanya, ya pokoknya kan kesepakatan. Kita tidak ada menghukum, istilahnya kan tidak ada hukuman. Istilahnya kita tinggal ingatkan aja. Kamu ingat nggak dengan keyakinan kelas kamu yang udah kamu sepakati? Ingat Pak, oke baik, nggak usah apa. Nah, tapi kalau pokoknya sekali lagi dibuat lagi gitu, jarang yang membuat lagi Bu. Nah gitu. Kalau saya udah 3 minggu ini saya perhatikan tuh jarang yang berbuat seperti itu lagi. Nanti kita sama-sama mencoba lah. Kalau Bapak ini apa? Speak note itu kira-kira 8 ribuan, yang kecil 6 ribuan. Nanti kalau supaya lebih ingat, kalau perlu sekarang kan difotokan aja. Nanti masukkan ke grup. Anak-anak itu punya grup ya. Nah, nanti fotokan, nanti difotokan ke grup itu. Nanti dia nengok setiap saat gitu. Nah, itu aja. Daripada mencatat, pokoknya kan dicatat. Nah, nanti bisa. Yang selama ini kan peraturan yang kita tempel-tempel tuh. Peraturan dari kacur ya. Kalau kita kan kacur di besar ya, nggak boleh begini-begini gitu.